Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Katibung, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Katibung, yang kami hormati pemateri kali ini yaitu Ibu Sari Octavia, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Katibung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua Bapak Ibu Dewan Guru Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Katibung alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, untuk kegiatan hari ini adalah berbagi praktik baik tentang budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sari Octavia, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Katibung. Kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sari Octavia. Kepada Ibu Sari Octavia, disilakan. Baik, terima kasih Bu Eva yang membaca pada hari ini ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu ya. Mungkin ke depan ya kita akan nanti berdiskusi atau saya nanti akan menyampaikan tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah tentang budaya positif. Mungkin di SMK kita ini mungkin Bapak Ibu guru semua sudah menerapkan ya. Mungkin tapi kita tidak menyadari apa sih budaya-budaya positif itu yang sudah kita terapkan di SMK ini bersama tadi ini. Baik. Adapun tujuan kegiatan kita ya Bapak Ibu ya, tujuannya tentang materi pada hari ini adalah di sini bermula dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, nanti dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif yang ada di sekolah kita ini Bapak Ibu. Selanjutnya mengamati bagaimana sistem perancangan di sekolah kita ya dan dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Nah, sebelum kita membahas tentang budaya positif, sebenarnya kita ini sudah belajar mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa Bapak pendidikan kita siapa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Ini ya Bapaknya ya. Menurut filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini atau filosofi KHD ini adalah pendidikan ini hakikatnya menuntun Bapak Ibu ya, memberi tuntunan terhadap skala kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki agar kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan berbudaya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Makanya di sini nanti Bapak Ki Hajar Dewantara itu menganggap bahwasanya kita ini harus berpusat kepada peserta didik. Kita itu kepada peserta itu harus menuntun, mengemong, ya. Jadi bukan sebagai musuh Bapak Ibu. Sebenarnya peserta didik itu ya kita tuntun, ya. Kita emong tadi supaya menciptakan apa ini? Menciptakan keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya dan berbudaya, ya, bagi peserta didik kita Bapak Ibu, ya. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara juga ya menjelaskan bahwa itu perbedaan antara pendidikan, pendidik dan murid. Pendidikan itu Bapak Ibu tempat diibaratkan persemaian, ada suatu lahan gitu. Makanya Bapak KHD itu mengumpamakan bahwa kita ini guru kepada peserta didik adalah seperti kita merawat tanaman padi gitu ya. Pendidikan itu tempat persemaiannya ya. Di sini apa yang disemaikan? Benih-benih kebudayaan. Ya, kalau pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kalau murid atau peserta didik itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan. Nanti bagaimana seorang petani tersebut ya menumbuhkan persemaian dari padi itu supaya nanti kita mencapai apa? Mencapai peserta didik tadi ya. Dia mandiri ya, peserta didiknya bahagia ya untuk tujuan selanjutnya. Gitu Bapak Ibu ya.
Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering ya mendengar trilogi pendidikan dari pemikiran KHD ya. Apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Ingarso Sungtolodo. Terus Imanyo Mangunkusumo, Tuturi Handayani. Jadi Bapak Ibu ya, Ingarso Sungtolodo. Di depan ini kita menjadi teladan. Kita menjadi teladan pada peserta didik kita. Ya, jadi contoh, jadi panutan untuk peserta didik kita. Terus Imadia Mangunkusumo, di tengah-tengah menjadi penolong, memberi motivasi, memberi semangat kepada peserta didik kita. Terus di belakang atau Tuturi Handayani mengamati kemajuan para murid. Jadi kita juga memantau, mengamati kemajuan peserta didik kita. Selanjutnya, bagaimana dari hasil pemikiran KHD tadi kita mewujudkan untuk budaya positif? Ya, di sini kita harus merubah paradigma, Bapak. Ya, di sini menurut Stephen R. Covey, Principal Center Leadership tahun 1991, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita atau perilaku Anda. Kita harus mengubah sikap perilaku kita kalau kita mau mewujudkan budaya yang positif. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara yang utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya, ini adalah stimulus bagaimana kita menciptakan tadi tentang mewujudkan budaya positif. Ya, di sini ada beberapa pendapat. Ini ada tentang stimulus respon tentang dunia. Terus ada yang kontrol tentang dunia, Bapak Ibu. Ya, misalkan di sini kalau stimulus responnya apa? Realitas kebutuhan kita sama, tapi dikontrol dengan cara apa? Ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda setiap masing-masing. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata dikontrol semua orang melihat hal yang berbeda, Bapak Ibu. Terus kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kita jangan mengubah, tapi kita harus memahami pandangan orang lain tersebut tentang dunia ini. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan setiap perilaku itu ya pasti ada tujuannya tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulusnya, kalau kontrolnya hanya kita atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalau dikontrol apa? Jadi jangan dipaksa-paksa Bapak Ibu. Kita harus apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Jadi jangan memaksa, tapi kita bekerja sama atau berkolaborasi. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau di stimulusnya menang kalah. Tapi kalau kontrolnya kita tuh harus berpikir selalu positif, harus menang dan menang. Selanjutnya ya, mewujudkan budaya positif lagi Bapak Ibu ya. Ini konsep disiplin positif dan motivasi ya. Tetap ya berpacu pada pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ya, bahwasanya menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ya, pasti kalau orang merdeka pasti disiplin Bapak Ibu. Ya, sungguh pun disebut itu bersifat self disiplin, ya, atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita misalkan di diri kita ini tidak ada sifat yang disiplin, kita tidak bisa mendisiplinkan kita sendiri. Jadi ada orang lain atau penguasa, ya, atau atasan kita yang bisa mendisiplinkan kita, gitu. Jadi untuk menciptakan disiplin, gitu, menurut pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di paragraf ini seharusnya ada, ya, dalam suasana misalkan pendidikan kita yang dikatakan sekarang ini, misalkan kurikulum merdeka, ya, itu harus ada. Nah, ada 3 motivasi, ya, perilaku manusia, ya. Ini menurut Diana Gosden dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya.
Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan keuangan itu kita harus disiplin tadi Bapak Ibu. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sampai sini coba kita kayaknya ini sudah lesu kan ya? Lesu kan Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kalau masih boleh kita berdiri dulu Bapak Ibu ya, supaya kita semakin semangat lagi. Nah, jadi kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Nama ice breakingnya ini adalah 7 traveling ya. Jadi nanti setiap kelipatan 7 misalkan 7, 14, berapa lagi Bapak Ibu? Dikali 7, 21, 28, 35, 49. Pada setiap nomor-nomor tersebut nanti Bapak Ibu sebutkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Misalkan apa? Kreatif, mandiri, disiplin, berbudaya, berakhlak mulia, apa lagi? Religius, berkarakter. Ya, gitu ya. Nanti ya Bapak Ibu ya, siap ya? Nanti, oh belum ya Pak ya? Ya nggak apa-apa ya. Sudah siap belum Bapak Ibu? Kita coba dulu. Coba dulu ya, mungkin ini apa? Di latihan dulu ya sebelum ini, pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa ya. Waduh, bapaknya kayaknya ini ya, hatam kalian. Ya dah ya. Kalau saya menyebutkan traveling 7 dimulai, nanti saya tunjuk. Nggak harus dari depannya, bisa jadi dari baris kedua Bu Eva atau Bu Helen atau Pak Adi nanti ya. Jadi nanti berurutan gitu ya, muter ya. Ya. Coba ya pemanasan dulu ya. Baik. Traveling 7 dimulai. Bu Dira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya salah. Seharusnya apa? Kreatif atau religius gitu. Nggak apa-apa ya. Lanjut lagi ya. Ya. Traveling 7 dimulai. 2, 3, 4, 5, 6. Religius. Nggak fokus Pak Adi. Pak Adinya lagi nggak fokus. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Semangat ya. Oke, ulang lagi. Traveling 7 dimulai, Bu Dira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Religius. 8, 9 10, 11, 12, 13, 10 15, 16. Kreatif. Seharusnya 17 dong Bu Dira. 21 nanti. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. Ini serius ya, konsentrasi ya, supaya kita tambah semangat nanti. Konsentrasi ya. Oke, traveling 7 dimulai. 1, 2 3, 4, 5, 6, religius 9, 10, 11, 13, menarik 6, 15, 16, 17, 18, 19 ramai. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua ya. Duduk bagi Bapak Ibu semua. Jadi isi-isi di belakang situ ya Bapak Ibu ya. Udah dicopot gitu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Baik, semangat ya. Semangat ya. Oke, kita lanjut lagi tentang budaya positif. Nah, jadi untuk membudayakan positif itu Bapak Ibu ada namanya di sini. Mungkin Bu Putri sudah belajar ya tentang ini ya, Bu Putri selaku guru BK ya. Mungkin sudah belajar apa sih hukuman itu apa,
konsekuensi itu apa, restitusi itu apa. Mungkin sudah belajar kayaknya ada sebelumnya. Nah, sini ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman, konsekuensi ya. Kalau jika restitusi bisa dinamakan, kalau restitusi itu dinamakan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini apa sih? Apa sudah menerapkan restitusi atau sudah menerapkan konsekuensi atau masih hukuman Bapak Ibu? Makanya kita lihat nanti ya bagaimana caranya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan gini Bapak Ibu. Misalkan Pak Adi ini selaku guru piket di depan, ya tiba-tiba ada anak yang terlambat biasanya Bapak Ibu ya. Misalkan siapa? Misalkan siapa Pak yang cerita Bapak? Julius. Nah, Julius. Ahmad Fauzi. Oh, Ahmad Fauzi aja ya. Karen Lovely. Ahmad Fauzi. Misalkan Ahmad Fauzi itu terlambat di depan. Kata Pak Adi, dari mana kamu? Saya terlambat Pak. Ambil posisi misalkan pusat atau keliling lapangan 5 kali sekarang. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Ternyata mungkin Bapak Ibu pernah ya melakukan seperti itu. Untuk sekarang kita rubah mindsetnya, jangan sampai kita kepada peserta didik itu melakukan hukuman gitu ya. Terus yang kedua adalah konsekuensi bersifat sudah terencana. Konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati. Misalkan kita anak-anak, misalkan kalau kamu terlambat nanti kamu berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran gitu. Sepakat nggak? Setuju kata anak-anak nanti kan? Ya. Tapi kan sudah terencana kan? Nanti seandainya misalkan kalau Ahmad Fauzi nanti pelajaran Buririn nanti ya terlambat, kan sudah ada kesepakatannya, ada konsekuensinya. Berarti kalau dia terlambat berarti dia berdiri selama 1 jam. Itu kalau konsekuensi. Nah, sekarang ini kita berbicara tentang restitusi. Kalau restitusi itu apa? Restitusi ini adalah proses menciptakan memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan adanya diskusi nanti antara guru yang bersangkutan sama siswa. Nanti kita ajak siswa berdiskusi. Jadi nanti bukan kita yang menentukan seperti hukuman atau konsekuensi, bukan seperti itu, tapi kita yang menentukan itu ada anak, ya dia mau seperti apa, kita pun gitu mencari juga solusinya. Jadi kita berdiskusi, jangan misalkan tiba-tiba kita langsung, kamu lari lapangan, kamu harus berdiri selama 1 jam, kamu pusat dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan lagi kegiatan yang seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Pak ini enggak bisa ya? Oke, terima kasih. Nah, bagaimana kita menciptakan diskusi itu? Sebenarnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah membuat ya. Kalau kita sebelum melakukan pembelajaran itu, biasanya kita membuat namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah belum Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, sebenarnya kita tuh gini ya Bapak Ibu, sudah menerapkan apa itu namanya restitusi gitu ya. Tapi kita tidak menyadari, oh ini ternyata bagus, itu oh ternyata ini kurang baik untuk dilakukan kepada peserta didik Bapak Ibu ya. Makanya tadi kita harus membuat itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas ini adalah, ini menurut dosen ya, menurut dosen tahun 1998 ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, dari harus memotivasi diri dari dalam ya. Seorang akan lebih tergerak dan bisa bersemangat untuk menjalankan keyakinannya ya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Misalkan murid-murid pun begini ya sekarang ya, misalkan dia nggak mau diatur-atur, kamu kayak gini, kamu kayak gitu, nggak bisa ya. Jadi makanya ini kata pemikiran KHD tadi bahwa kita itu harus bersifat berpusat kepada peserta didik yang menuntut atau ngomong tadi. Jadi anak sekarang nggak bisa dipaksa-paksa, gitu ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya dalam mewujudkan budaya positif ini ya, ada pemenuhan kebutuhan dasar ya. Sebenarnya di dalam diri kita ini ya, ada pemenuhan kebutuhan dasar kita
ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu juga sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa sih kebutuhan dasar kita ini, Bapak Ibu? Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Terus kebebasan, freedom, ya, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Jadi di dalam diri kita ini, baik guru, baik peserta didik, setiap manusia itu perlu pemenuhan kebutuhan dasar ini, ya. Misal ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan dan melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal. Di kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Ternyata dari kelima ini tidak terpenuhi. Makanya kan kita sering sekali-sekali, kamu anaknya seperti ini gitu ya. Karena dia merasa mungkin kita kalau ngajari kelas itu kan ada sampai apa pausi gitu, main-main terus ngobrol sendiri. Karena dia apa? Butuh apa sebenarnya? Butuh perhatian atau kasih sayang ini sebenarnya apa ya? Mungkin kalau kita lebih memperhatikan, Mas Fauzi kenapa gitu? Mungkin dia, oh ternyata Mas Fauzi ini seperti ini gitu. Mungkin ya kebutuhan tadi tidak terpenuhi dari diri dia. Nah, jadi posisi di sini ada posisi 5 posisi kontrol guru, ya. Menurut Gosen juga yang bukan Structure School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu tadi Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga pernah ya. Sebagai guru juga kita pernah melakukan seperti ini. Sebagai penghukum gitu. Ayo kamu ke lapangan, ayo kamu berdiri, ayo kamu dan sebagainya. Selanjutnya itu ada pembuat merasa bersalah. Jadi misalkan kita mengajar di kelas, tiba-tiba ada ini, kamu gak kasihan ya sama ibu gitu. Jadi kan anak-anak, oh iya bu kasihan gitu. Ternyata saya kasihan gitu. Jadi ibar gitu. Jadi kita bisa membuat orang lain merasa bersalah atau peserta didik merasa bersalah. Terus yang ketiga itu sebagai teman, ya teman. Sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Ya, kita ini juga terhadap misalkan Bapak Ibu ada wali kelas ada? Ya, mungkin kita memantau, Bapak Ibu memantau, guru pun seperti itu, ya, memantau peserta didik, ya, tahu kelasnya masing-masing. Terus yang terakhir itu adalah sebagai manajer, kontrol, ya. Kalau kita itu berarti kalau manajer itu sebagai mengontrol peserta didik. Apa Bu? Iya, mengendalikan peserta didik itu posisi kita. Gitu. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, kita lanjut lagi ya. Apa sih tadi ya? Kita lanjut tadi kan kita sudah berbicara tentang hukuman, sudah berbicara tentang konsekuensi. Ya, sekarang kita berbicara tentang restitusi, Bapak Ibu. Ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak merasa terbebani gitu, tapi mereka juga tetap diterima oleh kelompoknya, oleh teman-temannya di kelas, walaupun mereka itu melakukan kesalahan. Selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Ya, jadi di sini kita itu mencari solusi, ya. Bukan menghukum, bukan menghakimi, tapi kita mencari solusi, ya, membantu murid berpikir, ya, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tentang apa yang mau mereka lakukan itu kita biar mereka berpikir, biar mereka sendiri loh yang menentukan, gitu ya. Tapi tetap dengan kontrol posisi kita tadi ya sebagai guru, gitu, ya. Dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut Charleson dan Gosset tahun 1996. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi, ya. Restitusi itu, Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi jangan ada restitusi ditebus, bukan, tapi belajar. Tapi semua itu kan proses ya. Kita kadang belajar juga, kadang proses belajar juga, kan. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Tadi ya, misalkan ada kasus antara siswa atau peserta didik sama guru gitu ya. Jadi kita memperbaiki hubungan untuk mencari solusi.
Terus restitusi adalah tawaran, ya bukan paksaan. Jadi tidak ada paksa-paksa Bu, ya. Biar kita sama siswa yang menentukan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Kita bisa merefleksikan. Sebenarnya saya sekarang ini sudah sesuai tidak kalau saya mengajar itu di kelas, ya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu juga fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Jadi karakter yang kita bentuk di sini, Bapak Ibu. Terus restitusi itu menguatkan, ya. Restitusi itu juga fokus pada solusi, ya. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan bisa diterima, ya. Jangan misalkan dia sudah membuat kesalahan tapi teman-temannya tidak mau menerima, saya tidak mau berteman, tapi jangan seperti itu. Tapi tetap diterima di kelompoknya atau di teman-temannya. Nah, selanjutnya nanti mungkin Bapak Ibu sudah sih menerapkan ini, ya, segitiga restitusi ini, ya. Mungkin di kelas atau pada saat pembelajaran mungkin sudah, tapi kita tidak menyadari, ya. Ya mungkin penghukum juga pernah gitu, konsekuensi juga pernah gitu, segitiga restitusi. Tapi sebenarnya yang paling efektif itu Bapak Ibu ya ini, segitiga restitusi. Mungkin yang paling banyak ini mungkin guru BK sama wali kelas, ya Bu Putri, ya, biasanya, ya, menerapkan ini. Misalkan kalau kita ada masalah itu Bapak Ibu, ada 3 yang tindakan kita yang harus lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kalau ada anak yang berbuat masalah, ya kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, ya, nggak apa-apa nak. Setiap orang itu pasti melakukan misalkan kesalahan. Namanya kan manusiawi, ya, bukan peserta didik aja Bapak Ibu. Kita juga kan sebagai tenaga pendidik juga sering melakukan kesalahan, ya. Yang kedua, kita harus tahu kan, kamu itu bukan satu-satunya loh nak yang pernah melakukan ini atau kesalahan ini, ya. Selanjutnya kita lakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira kita tanya tadi, ya, kamu tentu punya alasan, misalkan kenapa dia terlambat, kenapa dia lompat pagar, kenapa dia marah-marah di kelas dan sebagainya. Ya pasti ada alasan, ya, ada alasan tersendiri. Terus tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bu, misalkan kalau yang marah-marah di kelas kemarin kasusnya, ya, ada seorang siswa, ya, marah-marah karena apa? Karena pekerjaan rumah, PR, tugas selalu dicontek sama teman-temannya, dia tidak terima, sambil menggebrak meja dan marah-marah. Ya mungkin ya wajar sih, ya, dilakukan sama murid tersebut gitu, karena dia mungkin bersusah payah membuat pekerjaan rumah, tapi temannya hanya enak-enak saja menconteknya gitu. Tapi kita tetap tanyakan alasan mengapa itu kira-kira hal yang baik atau bukan. Ternyata misalkan bukan hal yang baik kalau kita bergebrak dan marah-marah gitu, ya. Nanti kita cari solusinya. Seharusnya misalkan kamu melakukan apa, seharusnya kita selalu hormati juga, seharusnya kita bisa meredam amarah kita gitu, ya. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan tadi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang Bapak Ibu sudah buat, ya. Tanyakan ke mereka, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi. Misalkan yang pertama harus di kelas jam 7.30, ya, termasuk Bapak Ibu 7.30 harus sudah belajar Bapak Ibu anak-anak gitu, ya. Jadi nggak ada yang terlambat, misalkan tidak ada yang, misalkan aturan kita sebenarnya kita di SMK ini boleh membawa handphone kan. Mungkin pada saat pembelajaran mungkin tidak boleh, kesepakatannya ya Pak, ya, tidak boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran berlangsung misalkan, ya. Ya kita sepakati, kita keyakinan kelas dari yang dasar sampai yang penting dan yang sebagainya supaya mengikat, supaya ada kesepakatan. Kalau seandainya peserta didik melakukan kesalahan, kita lihat lagi keyakinan kelas kita mana, ya, keyakinan kelas seperti apa yang kita sudah buat gitu. Oh iya Bu, ada. Jadi nanti kita nggak ngomong-ngomong aja tadi Bapak Ibu, ya. Jadi peraturan itu sekarang harus ditulis, ya, dan di print ya Bapak Ibu, di print dan tempelkan di kesepakatan kita. Ini keyakinan kelas kita. Dan kita bisa tahu semua warga kelas, ya. Jangan misalkan antara guru sama ketua kelas saja. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi semuanya harus transparan. Semua kelas itu harus tahu kesempatannya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau kamu mau
Misalkan tadi yang kasus tadi, Bu saya nggak mau disuntik terus ya. Nah kalau dia udah detik berarti solusinya apa? Nanti kamu ajarkan, tapi bukan mencontek, ajarkan misalkan materi yang belum teman-temannya kuasai, yang belum paham. Kalau tidak juga nanti boleh nanya ke guru mata pelajaran masing-masing gitu. Libatkan guru mata pelajaran, guru BK gitu, kalau ada sebuah masalah gitu. Nah ini ada kasus Bapak Ibu ya. Ini izin ya Bu Ririn ya. Ini saya memakai nama Bu Ririn sebagai contoh supaya lebih akrab kita Ibu Ririn ya. Siapa Bapak Ibu yang bisa baca? Baca. Izin membaca ya Bu, Bapak. Ini ada kasus menceritakan seperti Ibu Ririn sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Maggie malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Maggie mencoba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan, dan kerjakan di papan tulis. Maggie pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Maggie hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Maggie, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Maggie pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi kepada Maggie. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh guru atau Ibu Ririn, Maggie hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Ririn pun menjawab lirik. Gimana kamu Maggie? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Maggie pun diam membisu. Iya, tepuk tangan buat Pak Pancel. Terima kasih ya Pak ya. Mungkin kita pernah ya melakukan kasus ini, mungkin di kelas kita pernah ya, yang kayak gini ya. Awam sih sebenarnya, kalau di SMK ini awam gitu ya kayak gini. Ya, terus peserta didiknya argumen sama kita gitu ya. Ternyata kita sebagai guru ya bagaimana cara menyikapinya Bapak Ibu ya. Lanjut ya, ini ada pertanyaan nih ya. Mungkin ini kayaknya guru BK kali ya yang bisa ya yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Coba ya, pertanyaan yang pertama. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Ririn dalam pendekatannya kepada Maggie? Siapa nih? Bu Putri, bisa? Ya, silakan Bu Putri. Berdiri Bu, apa Bu? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan tadi, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ririn dalam pendekatannya kepada Maggie? Yaitu posisi kontrol orang lain merasa bersalah dan posisi kontrol orang lain penghukuman. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Putri. Iya, coba kita lihat ya jawabannya apa ya Bu Putri ya. Oke, benar ya. Ternyata ya, posisi kontrol apa? Posisi membuat orang lain bersalah ya. Tadi bisa dilihat tadi dari ucapan Bu Ririn tadi, Miss Ririn ya, guru bahasa Inggris ya. Tadi katanya apa? Kamu gak kasihan sama ibu gitu ya. Mungkin kita sering gitu juga ya. Ih, mungkin gak kasihan sama ibu gitu. Oh ya bu, ya bu. Kadang kalau anaknya yang bisa seperti itu ya, kadang anaknya enggak, ngapain bu gitu. Nah, sebenarnya gitu, makanya kita argumen di kelas gitu ya. Gimana sih Maggie, kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu gitu kan katanya ya. Terus selanjutnya tadi penghukum, dilihat dengan kategori seperti apa? Dilihat dari ayo Maggie, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, situ duduk ya. Biasanya kita seperti itu ya. Nah, yang untuk nih pertanyaan kedua, misalkan ya
Amin ya. Siapa tahu nanti kita di antara kita ini menjadi kepala sekolah. Amin ya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Meki dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ayo siapa-siapa nih yang mau ini menjadi kepala sekolah? Iya, boleh Pak. Amin. Semoga Bapak nanti bisa next kepala sekolah ya Pak. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Bapak Ibu mengenai pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Sari. Sebelumnya kenapa saya ingin menunjuk diri Bu Sari supaya nanti siapa tahu saya jadi kepala sekolah juga. Amin. Dari pertanyaan berikut, apabila Anda kepala sekolah di sekolah Meki dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Nah, menurut saya Bu Sari, mungkin ketika saya menjadi kepala sekolah, saya akan menindaklanjuti penyebab masalah Meki bersama Ibu Ririn, kemudian berdiskusi dengan guru BK, wali kelas, kemudian juga orang tua Meki, seperti itu, untuk mencari solusi bersama-sama bagaimana yang terbaik, menerapkan segitiga restitusi dan agar dapat menumbuhkan disiplin yang positif, seperti itu Bu Sari. Iya. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak ya sekali lagi. Sangat jawaban yang luar biasa. Ya. Ini cita-citanya di kepala sekolah Bapak ya, kita aminkan saja ya. Coba kita lihat. Nih. Tindak lanjut seperti apa? Benar kata Bapak tadi. Calon kepala sekolah gitu ya. Mencari tahu penyebab masalah Meki dulu. Kita cari tahu kan, jangan langsung Meki langsung hukum, kamu langsung dijemur, langsung apa gitu. Jangan seperti itu. Kita cari tahu penyebab masalah dari Meki itu. Terus kita berdiskusi. Tadi kan masalahnya sama Bu Ririn ya, Miss Ririn ya. Kita ajak juga, libatkan juga Miss Ririn untuk berdiskusi. Kenapa Meki gitu bisa melawan Miss Ririn? Pasti ada alasannya tadi. Selanjutnya berdiskusi juga kepada wali kelas. Siapa wali kelasnya Meki ya? Bu Fatima ya? Nah, diskusi sama Bu Fatima, Bu Eva. Terus nanti diskusi sama Bu Putri ya Bu, selaku guru BK. Terus nanti kalau misalkan sudah berlanjut boleh nanti pemanggilan kepada orang tua. Kita tetap libatkan orang tua ya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, berarti tadi Bu Eva sudah mendengarkan ya. Benar. Kita tuh harus mencari solusi itu dengan menerapkan apa tadi Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Ya, untuk menumbuhkan disiplin positif atau budaya positif sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, ini kemarin ya Pak Ibu, saya menemukan masalah ya. Ada tadi yang saya ceritakan tadi ya, ada Dea ya. Dea ini ternyata tidak terima pekerjaan PR-nya atau tugas-tugasnya dicontek sama teman-temannya. Coba Pak Panca, minta tolong Pak Panca. Enter aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu ya. Ibu dapat laporan dari ketua kelas kamu. Tapi katanya kamu marah-marah dan marah. Iya Bu, tadi ini nyontekin saya. Tugas-tugas saya yang lain dicontek juga Bu. Oh, wajar kalau kamu marah. Mungkin dulu kalau di kelas kamu akan dapat hal yang sama. Apa yang kamu lakukan pada itu? Tadi saya marah-marah sih Bu, sama bentak dia juga. Oh, pasti kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iya Bu, saya capek-capek ada juga dicontek sama ibu. Oh, wajar, itu kan manusiawi. Tapi ibu sangat apresiasi pada kamu. Aku tidak mau tindakan hal-hal yang itu dan sebagainya. Dan sekarang ibu akan melayani kamu. Kan kita sudah membuat pikiran kelas. Apakah tindakan kamu itu sesuai dengan pikiran kelas kita? Itu lebih pikiran kelas apa yang ngomongnya ya? Menghormati sesama teman. Penting tidak kira-kira kalau kita menghormati sesama? Penting Bu. Harusnya pelajari apa yang kamu lakukan? Saya harusnya bersabar sih tadi. Apakah kamu bersedia tidak melakukan hal yang sama? Iya Bu, saya bersedia. Apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kalau kejadian itu terulang lagi, saya bakal ngopor ke guru Napol sama wali kelas saya dulu. Oke, baik, terima kasih. Itu ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh diterapkan mungkin
ya kalau ketika anak-anak melakukan ada suatu masalah gitu, membuat kesalahan, bisa nanti diperhatikan atau penerapannya di lingkungan sekolah kita gitu ya. Mungkin sekian Bapak Ibu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya banyak mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang telah mendengarkan kita berdiskusi tentang budaya positif ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sari ya Bapak Ibu. Cukup menarik sekali materi kali ini. Mungkin nanti sebagai kita wali kelas, guru mapel dan juga guru BK bisa menerapkan perilaku atau masalah-masalah peserta didik yang kita alami dalam keseharian kita di sekolah. Kita menerapkan segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Bu Sari, kemudian agar nanti tujuannya kita bisa menumbuhkan disiplin positif seperti itu ya Bu Sari ya. Baik Bu Sari, semoga materi yang sudah disampaikan menjadi manfaat yang baik, manfaat yang banyak bagi para guru SMK Negeri 1 Katibum khususnya Bu Sari. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian kata ada yang kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.